Pas Mas Naam buka mata, Mas Naam melihat banyak orang berjalan, tapi dengan pakaian yang aneh. Jadi pakaian orang-orang ini semacam pakaian kerajaan-kerajaan zaman dulu. Yang tadi bukan sponsor ya, tapi kalau mau sponsorin boleh. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Ian di Horror Story. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan Horror Story kali ini, gua mau ngucapin terima kasih banyak buat Mas Naam dan keempat temannya yang telah mengizinkan gua untuk menceritakan pengalaman mistis mereka sewaktu mereka mendaki Gunung Arjuno. Sebelum kita masuk ke cerita, lagi dan lagi gua mau mengingatkan kepada kalian semua yang belum subscribe ke channel ini, ayo buruan subscribe ke channel ini, di like, di komen, dan di share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya. Dan buat yang udah subscribe ke channel ini, gua ucapin terima kasih banyak. Nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja mulai ke ceritanya. Jadi kejadian ini tuh terjadi beberapa bulan yang lalu. Emang cerita ini tuh masih baru banget. Dimana ada 4 orang pendaki, Mas Naam, Mbak Lia, Mas Ilham, sama Mas Wahyu, merencanakan untuk mendaki Gunung Arjuno via Purwosari. Nah, setelah mereka berempat ini berunding, akhirnya ditentukanlah waktu keberangkatan mereka, yaitu hari Jumat sore mereka berangkat. Nah, di Jumat sore sekitar jam 4 mereka berangkat ke Pos Simaksi via Purwosari. Mereka sampai di Pos Simaksi sekitar jam 9 malam. Akhirnya mereka berempat memutuskan untuk menginap dulu di rumah salah satu warga lokal. Pas mereka menginap di rumah salah satu warga lokal tuh sudah mengingatkan bahwasanya hari itu Gunung Arjuno tuh lagi nggak bersahabat cuacanya. Cuma mereka berempat ya udah mencoba memaksakan untuk naik. Dan warga lokal pun sempat mengingatkan pantangan-pantangan yang tidak boleh dilanggar ketika mendaki Gunung Arjuno. Salah satunya memakai baju merah. Akhirnya singkat cerita, Sabtu paginya sekitar jam 9 mereka melakukan pendakian. Nggak beberapa lama melakukan pendakian, ada satu orang pendaki yang dari Makassar gabung ke grup mereka. Nah, di sini mereka jadi jumlahnya jadi ganjil loh. Nah, akhirnya Mas Wahyu coba mengingatkan, jumlah kita ganjil, gimana? Ya wis, nggak apa-apa, naik wae. Mas Naam bilang kayak gitu ke Mas Wahyu. Akhirnya mereka terus trekking. Dari Pos Simaksi sekitar jam 9, mereka sampai di Pos 5 itu sekitar jam 4 sore. Akhirnya mereka berlima ini memutuskan untuk bermalam di Pos 5. Dan nanti pada malamnya sekitar jam 12, mereka bangun untuk summit ke puncak. Nah, akhirnya mereka bermalam di Pos 5. Pada waktu itu kondisi Pos 5 rame sama pendaki-pendaki yang lain. Jadi pas mereka bermalam ini, mereka membawa 2 tenda, satu tenda kecil yang akan diisi Mas Wahyu sama Mas Ilham, dan satu tenda besar yang akan diisi Mbak Lia sama Mas Naam. Sedangkan satu pendaki yang dari Makassar ini bawa tenda sendiri. Pas jam 12 alarm berbunyi, nggak ada satupun dari mereka yang bangun di sini. Akhirnya sekitar jam setengah 4 atau jam 3 Mas Naam bangun. Pas Mas Naam lihat ke jam tangan, wah ini udah jam 3. Udah nggak mungkin kalau summit, udah nggak bakal bisa ngelihat view matahari terbit. Mas Naam mikirnya kayak gitu. Cuma Mas Naam ngerasa kasihan sama teman-temannya kalau nggak sampai ke puncak. Nah,
Mas Naam keluar dari tenda, ngeliat di sekeliling pos 5. Pos 5 ini udah sepi, yang tadinya rame pas jam 3 pagi itu. Pos 5 ini posisinya udah sepi. Akhirnya mereka berlima ini memutuskan untuk ya udahlah summit untuk ke puncak Arjuna. Jalan mereka summit. Singkat cerita mereka sampai di puncak. Pada waktu itu sampai di puncak sekitar jam 12 siang. Nggak beberapa lama mereka sampai di puncak. Memang cuaca di Arjuna waktu itu lagi nggak memungkinkan. Ada 2 sambaran petir yang membuat mereka berempat nih jadi ngerasa takut dan memutuskan untuk turun. Jadi posisi mereka waktu turun ini, pendaki yang dari Makassar ini posisinya di depan, disusul dengan Mbak Lia di baris kedua, Mas Wahyu di baris ketiga, Mas Ilham di baris keempat, dan Mas Naam ini di baris terakhir. Nah pas mereka turun ini, si leader yang ada di depan, pendaki dari Makassar ini, kelihatannya kebingungan buat nyari jalan. Akhirnya pendaki dari Makassar ini memanggil Mas Naam untuk berpindah posisi. Waktu itu mereka akhirnya berpindah posisi, Mas Naam jadi leader di depan, Mbak Lia di baris kedua. Nggak lama mereka berjalan, Mbak Lia ini terpeleset dan kakinya terkilir. Nah menurut pengakuan Mbak Lia ini kayak ada yang ngedorong sehingga menyebabkan Mbak Lia ini jatuh. Ya udah, tanpa pikir panjang akhirnya Mas Naam membopong Mbak Lia turun. Nah, pas waktu turun, kondisi Mbak Lia ini udah makin ngedrop. Mereka semua panik di sini karena pas dicek denyut nadinya Mbak Lia ini semakin melemah. Akhirnya Mas Naam dan teman-temannya mencoba untuk bikin flysheet buat sementara agar tidak kena badai secara langsung dan mengeluarkan logistik. Nah pas dipegang lagi denyut nadinya, Mbak Lia ini kondisinya makin ngedrop. Mas Wahyu bilang sama Mas Naam, ini gimana? Mas Naam lalu bilang ke Mas Wahyu, ya udah kamu tunggu sini, perbekal logistik ini cuma cukup sampai nanti malam. Kamu tunggu sini biar aku yang turun ke bawah untuk menginformasikan ke pihak Gunung Arjuna untuk biar bisa bantu naik ke atas. Akhirnya Mas Naam memutuskan untuk turun. Nah, disinilah awal mula Mas Naam tersesat. Mas Naam memutuskan untuk turun. Nggak beberapa lama turun, jalanan yang ada di depan Mas Naam ini ketutup kabut tebal. Seketika ketutup kabut tebal. Mas Naam bingung di sini. Aduh, udah nggak kelihatan jalannya. Mau jalan lewat mana? Pas Mas Naam lagi dalam kebingungannya, tahu-tahu Mas Naam melihat di sebelah kiri itu kabutnya udah lumayan hilang dan ada jalur di situ. Tanpa pikir panjang, Mas Naam ngambil jalur ke sebelah kiri. Pas Mas Naam masuk ke jalur sebelah kiri, mendadak kabutnya hilang. Tapi yang bikin bingung, Mas Naam di sini masuk ke hutan yang dinamakan Lali Jiwo. Ini sebenarnya nggak masuk akal karena jarak Mas Naam dan Lali untuk sampai ke Lali Jiwo itu sekitar kurang lebih 4 jaman lagi. Tapi ini Mas Naam baru jalan sekitar setengah jam, kok udah nyampe di Lali Jiwo. Mas Naam diem di situ. Pas lagi diem, tahu-tahu nih kabut datang lagi. Kabut tebal yang tadi datang lagi. Nah, pas kabut ini menghilang lagi seketika, Mas Naam balik lagi ke tempat semula. Nah, Mas Naam makin bingung di sini. Waduh, ini ada apa? Nah, pas waktu turun, Mas Naam ini membawa trekking pole. Akhirnya Mas Naam ini mencoba untuk membuat tanda. Trekking pole-nya ditancapkan, Mas Naam lari turun ke bawah. Nah pas Mas Naam lagi lari turun ke bawah ini, kabut tebal yang tadi tuh muncul lagi kabut tebal. Pas Mas Naam mau naik ke atas, nengok ke belakang, loh kok ada trekking pole yang dia tancapkan tadi, padahal
jarak trekking pole sama dia turun tadi tuh udah lumayan jauh, tapi kok ini ada lagi. Mas Naam mulai sadar di sini kalau Mas Naam ini diganggu makhluk halus dengan cara diputar-putar di situ-situ aja. Akhirnya Mas Naam kebingungan di sini. Lagi dalam kebingungannya, kabut tebal ini lama-lama hilang dan menipis. Nah, Mas Naam lihat, kok ini aku balik lagi ke Lali Jiwo. Akhirnya ya udah, Mas Naam tanpa pikir panjang melanjutkan perjalanannya turun, nggak mikir, tanpa berpikir apa-apa lagi karena saking paniknya ingin membantu Mbak Lia. Yang penting pada waktu itu Mas Naam arahnya turun. Akhirnya Mas Naam turun terus ke bawah. Nah, makin ke bawah, Mas Naam ngerasa ada yang aneh. Kok hutan yang Lali Jiwo yang ini beda? Jadi sedikit informasi, beberapa tahun yang lalu, beberapa tahun sebelum kejadian, Mas Naam ini pernah 2 kali naik ke Gunung Arjuno, dan dia ingat betul kalau Lali Jiwo tuh nggak sama apa yang dia lihat waktu itu. Nah, akhirnya di sini Mas Naam panik. Mas Naam berpikiran, pokoknya gimana caranya dia harus turun dan jangan sampai kemalaman di hutan Lali Jiwo. Akhirnya Mas Naam ini terus jalan dan nggak sadar posisi tuh udah malam, udah sekitar jam 9. Wah, Mas Naam di situ makin panik. Nah, akhirnya Mas Naam mencoba turun terus menyusuri jalan. Mas Naam energinya udah makin habis. Akhirnya Mas Naam memutuskan untuk beristirahat di semak-semak. Nah, pada malam pertama Mas Naam ini beristirahat, nggak ada kejadian apa-apa. Cuma pas Mas Naam lagi tidur, Mas Naam ini terbangun karena mendengar suara ramai-ramai orang berjalan. Pas Mas Naam buka mata, Mas Naam ngeliat banyak orang berjalan, tapi dengan pakaian yang aneh. Jadi pakaian orang-orang ini semacam pakaian kerajaan-kerajaan zaman dulu, bawa tombak, ya semacam pakaian orang-orang kerajaan. Mas Naam cuma diem aja di sini, tapi mereka pun yang berjalan nggak menghiraukan Mas Naam. Ya udah, mereka berjalan aja. Nggak lama setelah banyak orang yang berjalan, ada lagi rombongan wanita-wanita ya lumayan tua yang berjalan di belakang prajurit yang tadi dengan pakaian orang-orang kerajaan zaman dulu. Mas Naam ingat betul di sini, masih ingat betul Mas Naam. Akhirnya Mas Naam mencoba untuk memejamkan mata. Pas membuka mata, pagi udah tiba. Nah, di sini Mas Naam udah mulai sadar bahwasanya Mas Naam ini tersesat. Mas Naam langsung mempunyai ide untuk mencari aliran air dan menyusuri aliran air tersebut. Akhirnya Mas Naam menyusuri aliran air. Nah, pas Mas Naam menyusuri aliran air, sekitar jam 10, hutan ini berubah lagi. Yang tadinya hutannya nggak terlalu rapat, ini makin rapat hutannya. Mas Naam kebingungan di sini. Ini kok hutannya kayaknya berubah lagi, makin rapat. Akhirnya Mas Naam nggak berani jalan di sini. Dia cuma jalan pelan-pelan. Nggak terasa udah masuk waktu malam sekitar jam 7. Mas Naam di malam hari nggak berani untuk melanjutkan perjalanannya. Dia cuma diam dan beristirahat. Nah, di malam kedua ini Mas Naam melihat, pas Mas Naam tidur, Mas Naam ini mendadak terbangun karena kaget dan melihat bayangan ibu bapaknya. Mas Naam di sini agak ngedrop udah. Mas Naam berpikir gimana caranya dia bisa pulang sampai ke rumah dan keluar dari hutan Gunung Arjuno. Akhirnya Mas Naam mencoba memejamkan mata lagi. Terpejamlah mata Mas Naam. Sehingga cerita, di pagi harinya, di hari ketiga, Mas Naam ini terus berjalan dan menemukan wajan yang berisi air. Lalu Mas Naam
karena memang dia nggak bawa logistik, Mas Naam minum air tersebut untuk mencoba untuk bertahan hidup. Nah akhirnya di hari ketiga ini Mas Naam terus jalan, nggak terasa entah kenapa setiap jam 10 pagi hutan ini kok jadi beda lagi, jadi makin rapat lagi, tapi masih di tempat yang sama. Mas Naam kebingungan di sini. Oh ya udahlah, nggak pikir panjang, Mas Naam tetap melanjutkan perjalanannya. Dan nggak terasa nih, waktu kayaknya cepet gitu. Mas Naam jalan nggak terasa kok udah malam lagi. Mas Naam nggak berani untuk berjalan malam karena memang Mas Naam nggak bawa peralatan apa-apa, nggak bawa senter, nggak bawa logistik. Ya udah, yang dia bawa cuma trekking pole sama baju yang dia pakai. Akhirnya di malam ketiga ini Mas Naam beristirahat lagi di semak-semak. Nah pada waktu Mas Naam sedang beristirahat, Mas Naam mengira cuaca ini akan hujan. Pas Mas Naam bangun, ternyata bukan, kabut yang datang, kabut tebal yang datang. Nah di balik kabut tebal ini lama-lama makin tipis dan samar-samar Mas Naam dengar suara lonceng kuda, atau bisa dibilang delman mungkin ya. Suara lonceng kuda, suara lonceng delman. Dan pas Mas Naam dengerin secara teliti, lonceng delman ini makin mendekat ke Mas Naam. Pas makin dekat, makin jelas Mas Naam melihat ada 4 ekor kuda yang menarik kereta kencana. Tapi di kereta kencananya ini nggak ada orang, nggak ada penumpangnya. Nah si kereta kencana ini berhenti tepat di depan Mas Naam. Mas Naam nggak bisa gerak di sini badannya, tapi Mas Naam merasa badannya ini kayak ada yang ngedorong untuk naik ke kereta kencana tersebut. Tapi entah pertolongan dari siapa, wallahu a'lam bishawab, Mas Naam ini ngerasanya kaki Mas Naam ini kayak ada yang nahan untuk masuk ke kereta kencana. Nah, akhirnya di sini Mas Naam udah kelelahan, pingsan lah Mas Naam di sini. Pas Mas Naam bangun dari pingsannya, itu udah pagi. Nah di pagi harinya Mas Naam mencoba untuk berjalan lagi. Hutannya nih beda kayak yang kemarin, kayak 3 hari kemarin Mas Naam lalui. Hutannya ini udah lebih bersahabat. Mas Naam mikir kayaknya hutan ini udah beda kayak kemarin-kemarin. Pas lagi jalan, Mas Naam denger ada orang ngobrol, sayup-sayup suara orang ngobrol. Mas Naam di sini teriak, spontan dia teriak minta tolong. Tapi si orang yang ngobrol ini nggak ngegubris. Akhirnya Mas Naam jalan lagi. Nah sayup-sayup terdengar lagi suara orang ngobrol. Untuk kedua kalinya Mas Naam meminta tolong kepada orang-orang yang didengar Mas Naam ini sedang ngobrol. Akhirnya Mas Naam teriak lagi, Pak, tolong saya. Nah si orang yang didengar Mas Naam sedang ngobrol ini menjawab pertolongan Mas Naam. Iya Mas, coba naik. Akhirnya Mas Naam mencoba untuk menaiki tebing. Tebing ini ada sekitar tingginya 10 meter. Tapi di sisi tebingnya ini banyak rumput-rumput yang tumbuh. Dia merambat ke rumput-rumput, naik dan melihatkan kepalanya ke atas tebing. Lalu si orang-orang yang ngobrol tadi langsung lari nyamperin Mas Naam dan menggapai tangan Mas Naam. Ditariklah Mas Naam ke atas. Si orang-orang ini, Mas Naam di sini masih agak syok sampai Mas Naam ngelihat orang yang nolong dia tuh kayak aneh. Dipegang semua badan orang yang nolong dia, dan yang nolongnya juga merasa aneh. Ini kenapa orang ini? Dan akhirnya di sini Mas Naam yakin, ya ini manusia. Dan si orang yang nolongnya meminta maaf ke Mas Naam. Maaf Mas, tadi pas si Mas minta tolong, saya dengar kok, cuman sengaja nggak saya gubris.
Soalnya saya sering dengar orang minta tolong tapi nggak ada wujudnya. Si orang yang nolongin Mas Naam ini bilang kayak gitu, iya nggak apa-apa Mas. Nah, akhirnya Mas Naam dikasih makan, dikasih minum, turunlah mereka ke perkampungan. Dan si orang yang nolong ini memberikan informasi ke pihak Gunung Arjuno bahwasannya orang yang 3 hari kemarin hilang sudah ditemukan. Nah, akhirnya Mas Naam ini dibawa ke rumah sakit, dibawa ke puskesmas, lalu dipindahkan ke rumah sakit. Pas si orang tuanya datang ke rumah sakit bersama kakaknya bilang ke Mas Naam, kamu tuh masih ada yang ngikutin. Terus Mas Naam juga ngerasanya emang gitu. Iya Mas, aku juga ngerasa kayak ada yang masih ngikutin aku, cuman aku nggak tahu apa yang ngikutin. Mas Naam bilang gitu ke kakaknya. Nah, akhirnya si kakaknya Mas Naam ini inisiatif buat minta air pada ustadz atau ulama setempat untuk dibaca-bacakan dan dikasih ke Mas Naam. Nah, setelah minum air tersebut, alhamdulillahnya Mas Naam agak sedikit lega di sini. Pas Mas Naam sampai ke rumah, Mas Naam ini ditelepon sama Mas Wahyu. Alhamdulillah bro, kamu selamat. Iya Mas. Nah, akhirnya Mas Wahyu ini menceritakan kejadian waktu Mas Naam ngilang. Waktu itu kan Mas Wahyu nunggu di shelter sama Mbak Lia sama Mas Ilham. Jadi pas nggak lama Mas Naam ini turun, ada 2 rombongan yang naik ke atas. Nah, Mas Wahyu ini nanya ke rombongan yang naik ke atas, Mas ngelihat teman saya nggak yang turun? 2 rombongan yang naik ke atas ini bilang enggak lihat, nggak ada orang yang turun kok. Wah, udah tanpa pikir panjang, akhirnya Mas Wahyu membawa Mbak Lia buat turun. Nah, pas turun sampai di suatu tempat yang ada patung Eyang Semarnya, Mbak Lia ini katanya kesurupan minta tolong agar jaketnya yang berwarna merah ini nggak diambil. Nah, akhirnya yang pihak shelter Gunung Arjuno ini yang membantu Mbak Lia untuk turun ngasih saran, jaketnya dilepas aja biar cepet turun. Nah, pas jaketnya Mbak Lia dilepas, Mbak Lia seketika pingsan di situ. Akhirnya mereka semua turun dan alhamdulillahnya mereka semua selamat. Jadi gimana menurut kalian ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jadi sebelum gue akhiri horror story kali ini, gue mau ngingetin buat kalian yang punya pengalaman horor dan pengalaman horor kalian ingin dibawakan di horror story, kalian boleh DM pengalaman horor kalian berbentuk tulisan lewat email gue, kontak WhatsApp gue, DM IG atau DM Facebook yang ada di kolom deskripsi. Oh iya, gue mau ngingetin, sekali lagi gue mau ngingetin buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, ayo buruan subscribe ke channel ini, di like, di komen, dan di share video ini sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang udah subscribe ke channel ini, gue ucapin terima kasih banyak atas dukungan kalian. Sekian aja horror story kali ini. Gue Ian pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi,